Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali jamaah Rumah Mama Dede yang sudah hadir di program kesayangan kita semua, di program yang selama ini kita tunggu-tunggu setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Di mana lagi kalau bukan di Rumah Mama Dede. Waduh. Bu, sebentar saya mau ngomong sama si Musdalifah kemana ini? Nah ini dari tadi kok sendiri aja? Katanya sih tadi ngomong sama si Siapa? Marlina sama Adi. Oh iya. Katanya dia lagi mau ziarah. Oh. Hebat bro. Kucingnya meninggal. Kok kucing sih? kucing. Nggak nyambung. Neneknya. Neneknya. Kita doakan neneknya mudah-mudahan diampuni ya. Iya, udah diampunin. Bu, kalau ibu sering ziarah kubur nggak bu? Sering. Terakhir ibu ziarah kemana bu? Ke kuburan. Iya, saya tahu. Ziarah kubur, ziarah ke kuburan. Kalau ke museum, kunjung ke museum. Kalau ziarah kubur ke pasar bukan ziarah shopping namanya, Bu. Bu, saya tanya sama ibu-ibu nih. Menurut ibu, ziarah kubur tuh perlu apa enggak, Bu? Perlu. Perlu, masa sih, Bu? Iya, perlu ya? Bener. Nah, nanti kita cari tahu nih, seperlu apakah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, alhamdulillah, Ma. Bagus, Mang. Ipa kemana? Katanya lagi ziarah kubur. Kenapa nggak ntar aja pulang dari kita siaran? Jadi dia ya? mampir, dia udah lama mah nggak pernah ketemu neneknya. Ternyata Ketemu neneknya, ketemu kuburan nenek. ketemu kuburan, iya ziarah maksudnya Pak. Udah lama astagfirullah ketemu neneknya, iya datang. Maksudnya udah lama nggak ziarah ke makam neneknya mah. Nah dia mungkin kebetulan mumpung ada waktu, dia mungkin ziarah dulu tadi mah gitu. Oh, gitu. Katanya sih menurut informasi yang baru dapet. Ya. Gitu. Ya udah mah kalau gitu gimana sekalian, Bunda juga pengen tahu nih mah tentang ziarah kubur. Dan juga tadi jamaah juga tadi udah bilang katanya ziarah kubur perlu nggak? Perlu. Nah sekali nih mah Bunda biar tahu bagaimana Islam melihat ziarah kubur ini mah. Silakan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua setiap hari kita melangkah Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jumlah umur nambah. Betul? Jatah umur kurang apa nambah? Langkah ke kubur makin dekat makin enggak. Ini semua camat calon mati. Cuman walaupun kita tahu kita pasti akan mati karena kata Allah kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti bertemu dengan kematian. Cuman di antara kita tidak ada yang tahu siapa yang pengen duluan ngacung. Nggak ada yang tahu kan? Siapa yang pengen duluan? Kita nggak tahu siapa yang pengen duluan. Wallahu alam. Tapi yang jelas kita ini pasti suatu saat akan mati. Kalau sudah kita mati, kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama yuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Ali Imran 185. Setiap yang berjiwa pasti akan bertemu dengan kematian. Nanti saja pada hari kiamat disempurnakan pahlamu. Apa maksudnya? Hidup di dunia ini hanya sementara, begitu mati kita akan tinggal menerima hasilnya. Apa yang kita kerjakan di alam dunia. Makanya Rasul bersabda banyak-banyak mengingat yang memutuskan kelezatan dunia, yaitu kematian. Kalau kita banyak ingat kematian, Masya Allah, pasti sisa umur yang ada kita pakai di jalan yang Allah ridho. Bagaimana caranya? Di antaranya mengingat bahwa saya akan mati pergi ziarah ke kubur seperti Ipeh. Itu di antaranya. Kenapa? Ketika datang kita ke kuburan, ya Allah, suami saya meninggal, saya pun akan meninggal. Ya Allah, ibu saya meninggal, saya pun akan meninggal. Ayah saya meninggal, saya pun akan meninggal. Maka kita orang Jawa bilang tepok sliro. Saya pun akan meninggal. Maka sisa umur yang ada saat ini harus saya manfaatkan sebaik-baiknya. Karena hidup tidak akan dua kali. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum amalan kalian dihisab oleh Allah. Artinya sebelum datangnya kematian kita menghisab diri masing-masing. Tanya dengan diri kita masing-masing. Selama emak saya meninggal sekian tahun sudah berapa banyak saya baca Al-Quran?
Berapa kali saya hatam Al-Quran? Bukan insya Allah, nyata. Karena akan mati. Kita datang ke kuburan orang tua kita nih. Emak saya meninggal sudah 8 tahun. Selama 8 tahun berapa masjid yang saya bangun? Selama 8 tahun berapa banyak saya nyumbang masjid, nyumbang musola, nyumbang madrasah. Berapa kali saya hatam Al-Quran. Itu yang kita hisab dengan diri kita. Karena emak saya juga mati, saya pun akan mati. Kalau sudah mati, tidak bisa mengulangi amal lagi. Yang kedua kali nggak bisa nawar bagaimanapun. Tetap saya tinggal mati. Tinggal kita memetik hasil dari apa yang selalu kita lakukan di alam dunia saat ini. Makanya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persiapan akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Jadi bagaimana kalau kita ziarah ke kubur? Boleh nggak laki-laki, perempuan ziarah ke kubur? Suka ada yang bilang perempuan nggak usah ziarah ke kubur. Kenapa? Cengeng. Karena perempuan datang ke kuburan ayahnya nangis geletengan. Itu yang tidak boleh meratap. Orang yang meratap tidak beriman. Dulu Rasulullah melarang seorang perempuan ziarah ke kubur. Tapi Rasul mengatakan, dulu saya melarang kalian ziarah ke kubur, sekarang berziarahlah kalian. Karena dengan berziarah kalian bisa itibar, mencontoh. Mereka meninggal, saya pun akan meninggal. Maka sisa umur yang ada dipakai di jalan yang Allah ridho. Masya Allah. Kenapa perempuan juga boleh ke kuburan? Tidak dilarang oleh Rasulullah. Karena laki-laki kayak perempuan kayak semua pasti mati. Iya apa iya? Kita ini semua pasti mati. Biar kita sama-sama, baik dia laki-laki maupun perempuan, ziarah ke kuburan. Lihat yang dikubur siapa saya. Suami saya, bapak saya, mertua saya, ibu saya, nenek saya. Dia mati nih. Saya pun akan mati. Berkaca, iktibar, mencontoh. Ketika saya mati pun sudah kayak dia. Tidak bisa apa-apa. Tinggal ngambil hasil apa yang kita kerjakan. Kita ini perlu koreksi diri. Kita ini perlu nyata. Maaf, setan menggoda manusia. Ngelihat yang mati sedih, pulang ke rumah ngakak lagi, ketawa lagi. Iya apa iya? Padahal mah kalau terus mengingat kematian, sisa umur pasti dipakai dia yang ridho. Anda lihat, suatu ketika Rasulullah melihat lewat sebuah kuburan. Ada seorang perempuan di pinggir kuburan lagi nangis, suaminya yang meninggal. Rasul bilang bertakwa kepada Allah dan bersabar. Ini ketentuan Allah. Artinya dari hadis ini jelas bahwa seorang perempuan pun tidak dilarang pergi ke kuburan. Suatu ketika Siti Aisyah lewat, ada yang nanya, dari mana? Saya habis ziarah ke kuburan abang saya, Abdurrahman bin Abu Bakar, abangnya Siti Aisyah. Di sini berarti kalau istri Rasul pun ziarah ke kubur, maka kita pun perempuan tidak dilarang oleh Rasul ziarah ke kubur. Tapi ambil hikmahnya. Makanya ketika kita lewat ke kubur, ya ahlad diyar, wahai ahli kubur, orang yang beriman, orang yang muslim, saya pun akan menyusul kalian. Itu mau nggak mau kita pasti nyusul akan dikubur. Luar biasa. Cuman punten di kita banyak salah kaprah. Ke kuburan para wali nih, mak-mak majlis taklim, pergi ke Demak, ke Kudus, ke Cirebon, ke Cianjur, kemudian ke mana lagi? Ke Banten. Pada pergi ziarah ke kuburan para wali. Kuburan nenek lu nggak ada tengokin. Salah apa salah? Kuburan keluarga kita dulu, nenek kita, engkong kita, suami kita, ayah kita, baru ngelongokin mereka. Yang jangan lupa maaf, dalam tanda kutip, kita pergi ke kuburan, kita doain yang dikubur, bukan minta sama yang dikubur. Banyak yang salah kaprah. Pergi ke Banten, di kuburan. Jangan marah. Yang jaga kuburnya juga salah sih mengarahkan sirik. Kan suka dimintain duit tuh. Ini yang salah. Ada yang ngasih 10.000. Ini saya lihat. Ada yang ngasih 20.000. Kata penjaga kuburnya, ibu cuma 10.000. Bagaimana mau dikabul doanya? Lah ini dia penjaga kuburnya. Wajib ditatar. Jangan marahkan sirik. Ini nyata.
harusnya ditatar. Jangan orang sedekah berapa aja. Kata dia lebih banyak, lebih dikabul. Tidak. Maaf, Anda para penunggu kuburan, para wali, jangan melakukan seperti ini. Akhirnya banyak yang sirik. Ayo, ya Allah Bapak Wali. Suami saya meninggal sudah lama, saya masih cantik, pengen nikah lagi. Salah, bagaimana kalau walinya bangun? Ntar sama saya mau gak? Jadi bukan kita minta sama yang dikubur, tapi kita doakan yang dikubur. Kita lihat juga kenapa udah meninggal sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, masih diziarahi oleh kita. Karena hidup mereka berguna dan bermakna, sehingga walaupun sudah meninggal dunia, tetap dikenang oleh orang hidup. Oke, baik. Mangga. Mama, setelah ini kita kembali lanjutkan tausiah dari Mama Dede ya. Sok. Dari kemana-mana jamaah dan juga jamaah yang ada di rumah. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Bukan minta izin. Tadi Ipah bilang, Nenek, Ipah mau dikawinin tanggal berapa? Tanggal 8 mah. Tanggal 8, nenek lu bangun. Iya, berani nggak? Enggak mau, enggak. Minta izin salah. Rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di Rumah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf Ma, Mas Badut. Ziarah di karena mana, kami Ipe? telat. Damang. Alhamdulillah Ma, Damang. Habis ziarah ke Karet Tengsin, mah. Pas sampai Karet. Bipak. Iya, Karet Tengsin kan. Iya, Bipak. Cuma sana Tengsin dia malu nggak jadi masuk Ya ke Allah. ziarah. Saya habis ziarah kubur. Kuburan siapa? Ini kuburan nenek. Kan Masih ada Ipa mau kuburannya? masih ada, Bang. Masih ada. Ipa kan mau menikah nih kan. Kaget kira mau meninggal dengernya tadi. Mau menikah Mas Bedu, Iya, iya. jadi saya ziarah kubur dulu ke Pinrang tadi naik pesawat Mas Bedu baru nyampe langsung cus ke sini Mama. Saya mau ziarah kubur mau Yang benar menikah. siapa nih? Kata beduk ke Karet Bipak. Lu yang benar mana? Jadi di Katanya- Sulawesi ada karet bipak mah. Nggak bener yang mana? Lo nggak usah ngarang. Nggak, pokoknya setahun. Nih orang Tanah Abang, gua tahu Karet Tahu. Bipak. Jangan ngarang lu. Ada Karet mah. Bipak tuh depan daerah Semokan Tanah Abang sebelah kiri. Di sini ada orang Sulawesi. Ada Ada, Dik. karet bipak kan di Pinrang. Ada bu Karet Bipak bu ya? Sulawesi? Nggak ada. Dekat pasar sentral di situ. Bener ada. Ada. Jangan bohong, mama lu nggak boleh bohongin. Nah, saya ziarah kubur mah untuk meminta izin saya mau menikah begitu Lah mah. ini salah. Nah, Ini baru diomongin. baru ngomongin sama begitu, mama Mak. tadi. Oke. Pas kalian deh, Maya. Diri, lu diri Pak, sini. Diri. Budi temenin dah. Ya, dengerin ya. Baru mah ngomong barusan. Kita ini pergi ke kuburan ngedoain orang yang dikubur. Oh iya mah. Bukan minta izin. Tadi Ipah bilang, Nenek, Ipah mau dikawinin tanggal berapa? Tanggal 8 mah. Tanggal 8, nenek lu bangun. Iya, berani nggak? Enggak mau, enggak. Minta izin salah. Kita kalau minta izin sama siapa-siapa kan paling enak dijawabin sama yang Jawab diizinin. bener. Jadi Oh, izinnya iya, dapat iya. dapat izin gitu, Maya. Betul. Oh, iya, Kalau iya. Ipah minta izin sama yang di kuburan, pertanyaan Mama. Kalau nenek lu bangun, iya Pak, nenek izinin. Lu takut nggak? Enggak jadi nih kamu kayaknya. Makanya, Oh. lu jangan ngarang. Sama sekali kadang-kadang orang kalau lewat kuburan mah numpang. Tuh ada Nah, jawab, itu iya salah. silakan. Nah, Oh, gitu. Jadi jangan minta izin. Tapi kita doakan yang meninggal, ya Allah terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampun dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempatnya ya Allah. Saya ini mau menikah, ya Allah nenek nggak ngelihat saya menikah, begitu. Oh begitu mah. Saya minta izin deh, Ya udah takut besok nenek lu saya keluar. besok saya ke sana lagi berarti mah. Iya. Tapi mas Bebannya. sesungguhnya Nggak usah kesana juga, kagak ngapain-ngapain kan udah. doa Oh, dari iya. situ juga bisa ya, Maya. Iya. Tapi sesungguhnya mah orang yang kita ziarahi, dia tuh tahu nggak sih mas siapa aja yang datang ke kuburannya atau yang mendoakannya dia gitu loh, Mas. Dalam suatu hadis dikatakan tahu. Makanya jangan sampai nggak ke kuburan sama sekali. Kita kadang-kadang suka punya anggapan begini. Biarin deh dari rumah juga doa mas sampai. Memang beda benua, beda pulau, beda negara, doa mas sampai. Cuman sebagai keluarga kan, ruh dia itu ngeliat siapa yang datang. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, kalau kita ini sholat fardu, jangan langsung Allahumma lantas jalan.
Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus selesai zikir, kita berdoa minimal baca Fatihah, kulhu, palak binas buat almarhum dan almarhumah. Konon katanya para almarhum tuh bawaan. Nih, kiriman doa dari cucunya, dari anak mantunya, dibawa pulang. Senang. Seandainya anak cucu mantunya habis sholat, Allahumma lantas jalan, ninggalin sajadah, tidak berdoa, mereka gigit jari. Karena mereka ruhnya datang. Jadi harus kita mendoakan mereka. Begitu IP. Mereka ngelihat siapa yang datang. Melihat siapa yang datang. Oh iya mah. Apalagi silakan. Boleh nggak sih mah kita berziarah kubur dalam keadaan haid gitu? Boleh Neng. Yang tidak boleh dalam haid, sholat wajib, sholat sunat. Tawaf wajib, tawaf sunat. Puasa wajib, puasa sunat. Tidak boleh megang Quran yang semuanya tulisan Arab. Tidak boleh berhubungan badan, hukumnya haram. Tidak boleh duduk di masjid kalau takut mengotori masjid. Tidak boleh dicerai. Cuman itu, ziarah ke kubur lagi haid, lagi melahirkan, lagi hamil, habis melahirkan pun tidak masalah. Boleh. Oh boleh mah. Iya. Emang Ipa lagi haid? Iya mah. Tadi kepikiran, oh ini jangan-jangan tidak boleh apa gimana gitu. Kagak sholat kok. Kalau kita ingin meluapkan rasa kangen, rasa rindu kita kepada almarhum atau almarhumah mah, misalkan kita habis ziarah nih mah, aduh kangen apa ya bisa dibawa pulang ya? Misalkan tanahnya dibawa pulang cuma buat rasa kangen aja gitu mah. Nah itu nggak boleh tuh mah ya. Walaupun aduh buat kangen nih tanahnya. Iya, lu melukin tanah mau nggak? Nggak mau mah. Jadi itu nggak boleh ya mah ya. Nggak usah. Itu nggak boleh. Nah satu lagi nih teman saya tuh punya hobi, dia kalau ketemu tempat pemakaman umum atau apa dia selalu datang dan dia mendoakan mah. Bagus, emang harus begitu. Iya, ya para ahli kubur gitu kan didoakan semua segala macam. Ya ahla dia ya, gitu. Apakah itu juga dianjurkan ya mah? Disunatkan oleh Rasul. Karena kita menyadari mereka ahli kubur, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan diterima ala ibadah kalian. Saya pun akan menyusul kalian merunduk di hadapan Allah. Menyatakan saya pun akan seperti kalian, saya tuh akan mati. Itu diperintahkan oleh Rasul. Dan Rasul setiap melewati kuburan, itu yang dia ucapkan. Oh gitu. Dan adab kita untuk masuk ke pemakaman atau ke tempat kuburan untuk berziarah, adabnya ada, apakah ada adabnya? Ada adabnya. Yang pertama, kita ini tidak boleh nembok kuburan. Ini misalnya nih kuburan nih. Di tembok tengahnya nggak boleh. Kalau di tembok pinggirannya doang, boleh. Tengahnya jangan, tanah. Pinggirannya saja boleh. Tidak boleh membangun rumah di atas kuburan. Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Tidak boleh duduk di atas kuburan. Makanya kalau di tempat saya, ini kuburan. Kan ada longgar tuh. Barang 20-30 cm dengan kuburan yang lain. Nah, di sini disimpan deh satu ubin. Buat kita duduk. Itu boleh? Boleh. Yang tidak boleh duduk di atas kuburan. Itu melanggar aturan. Karena Rasul melarang yang dilakukan seperti itu. Kemudian Rasul tuh kalau pergi ke kuburan anaknya Ibrahim, meninggal umur setahun. Itu dia taruh kerikil. Kerikil, tahu kerikil? Tahu. Maknanya apa? Maaf. Saya ambil contoh. Di Ciamis itu, kalau kita tahlilan, yang punya rumah itu punya kerikil yang segede-gede ini dicuci. Jemur. Masing-masing dicomot tuh kerikil. Seorang berapa puluh. Sekarang baca Al-Fatihah yang udah dibacain. Sekarang baca kulhu, balikin ke sini. Sekarang baca Al-Ikhlas, balikin ke sini. Sekarang baca ayat kursi, balikin ke sini. Nah, 40 hari kemudian ketika dia meninggal 40 hari, ini yang udah bolak-balik dibacain doa, zikir, wirid dan seterusnya ditebar di atas kuburan. Boleh, boleh. Rasul pun seperti itu. Apalagi kita pergi ke kuburan, ziarah. Kuburan itu diguyur pakai air. Rasul pun berikan contoh seperti itu. Lalu Rasul pun ambil pelepah korma, seret pakai pedangnya ditancepin. Maksudnya apa? Kita berharap selama pohon korma ini masih hijau, masih segar, tidak ada malaikat yang mengajab orang yang dikubur. Makanya disunatkan dekat kuburan itu ada bunga-bunga yang ditancepin. Harapannya segar terus, akhirnya tidak ada ajab. Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas Rasul melakukan ini. Rasul tancapkan pelepah korma di sini. Semoga selama korma ini basah,
Tidak ada malaikat mengazab orang yang di dalam kubur. Hati-hati, karena kita semua pasti akan dikubur. Harus tahu bagaimana yang namanya cara-cara pergi ke kuburan. Rasul pun bersabda tidak boleh bikin tulisan-tulisan. Kan banyak suka tulisan macam-macam, itu dilarang oleh Rasulullah. Jangan membuat tulisan-tulisan di atas kubur. Kecuali misalnya untuk mengenal atas nama dia. Nggak, misalnya membuat sajak, itu kan dilarang. Yang diperbolehkan hanya buat nama saja. Coba kalau Anda pergi ke Baqi itu di Madinah, kalau Anda pernah pergi ke Madinah, itu di belakang Masjid Nabawi, itu ada kuburan Baqi. Itu tidak ada batu-batu nisan. Yang ada hanya batu seperti itu, tanda-tandanya saja. Jadi kalau kita jarak ke kuburan, kita kalau dari Baqi ya, berdiri tuh. Kita mendoakan mereka, baca Fatihah, Qulhu, Falaq, Binas. Atau kadang-kadang kalau kita umroh nih, kalau umroh nggak begitu padat, kita bawa jamaah kita. Yasinan, tahlilan di situ boleh, silahkan. Asal jangan di jalanan kita duduk. Itu tidak larang. Karena yang namanya kita pergi ke kuburan, menyadarkan kita, melunakkan hati yang keras, melunakkan hati yang sombong, yang tadinya merasa saya paling hebat. Begitu lihat kuburan, sadar. Ya Allah, saya pun akan mati. Melunakkan hati yang keras, yang merasa saya paling kaya, saya paling cantik, paling tampan, saya paling tinggi jabatan. Begitu lihat ke kubur, secantiknya orang, puluhan juta muka Anda ke salon. Biar licin, mati, busuk, dimakan cacing tanah. Kenapa sombong? Saran saya, mendingan duit buat ke salon yang puluhan juta, kasih fakir, kasih miskin, sumbangin musola, lebih berguna. Pipi kita mau ngapain lagi sih? Dimakan tanah, mati. Jangan serakah dengan dunia. Sadar, sebanyak apapun harta Anda saat ini, kalau mati otomatis gak pakai wasiat lagi loh. Otomatis harta kita buat anak-anak kita. Yang lelaki sekian bagian, yang perempuan sekian bagian. Nih, daging kita dimakan cacing tanah, hancur kembali menjadi tanah. Kenapa harus korupsi miliaran? Harus korupsi triliunan. Bayar pengacara sekian miliar biar memenangkan perkara, padahal kita tahu salah. Ini akan hancur semua. Ruh kita kembali kepada Allah. Rumah nggak dibawa, pangkat nggak dibawa, suami tampan nggak dibawa, istri cantik nggak dibawa, mantu yang cantik yang dibanggakan nggak dibawa, perhiasan yang banyak nggak dibawa, baju unyu-unyu merah yang mengkrelet nggak dibawa, embros yang pating gurawil nggak dibawa. Iya apa iya? Amalan kita. Makanya menyadarkan, kalau ibu gelangnya sampai diketek, sebagian sumbangin masjid, sumbangin musola. Saya nggak bercanda, beneran. Itu melunakkan hati kita yang keras, yang tadinya bertahan numpuk-numpuk harta. Masya Allah. Alhaakumut takatsur hatta bangga dengan harta. Lagi dikit juga dikubur. Mobil mewah nggak dibawa, rumah mewah nggak dibawa, gedung yang bertingkat yang dibanggakan selama hidup dibawa nggak? Enggak. Deposito Anda yang nolnya ngejajar banyak, angkanya gede, dibawa nggak? Enggak. Yang enak anak kita. Jangan semua buat anak, sebagian buat masjid, buat musola, buat pesantren, buat fakir, miskin, anak yatim. Tolongin orang yang perlu pertolongan. Itu yang nolongin kita. Ini mah hayuh aja. Nggak habis-habis buat anak, mau sampai kapan? Ada Allah yang ngatur kehidupan mereka. Yang penting kita modalin dengan iman, dengan takwa, dengan ilmu pengetahuan. Karena Allah berfirman, wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan diafa. Hendaklah kalian takut meninggalkan anak turunan yang lemah. Tinggalkan mereka dalam kondisi kuat. Kuat fisik, kuat mental, kuat iman, kuat Islam, kuat agama, kuat ilmu pengetahuan. Sehingga mereka tidak akan minta kepada orang. Rasul bersabda, kadzal faqru ayyakuna kufran. Nyaris kepakiran membuat orang jadi kufur. Yuk, kuatkan anak-anak yang kita tinggalkan kalau kita mati. Ikhlaskan karena kita akan mati. Sadarkan diri kita, mati harta nggak dibawa, keluarga nggak dibawa,
cuman amal. Makanya sebelum datangnya kematian, ketika datang kita ke kuburan, amal kita tingkatkan. Insya Allah kita mati husnul khotimah. Amin. Amin Ya rabbal alamin. Ya. Ya, Jamaah nih siap-siap setelah ini kesempatan buat bertanya ibu-ibu. Ya. kepada Mama Dede soal ziarah ke kubur. Kayak dodol Garut bajunya ya. Kayak anak pramuka mah. Dodol Garut. Dodol Garut. Oke, siapkan pertanyaan Bu ya. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami dan juga jamaah yang di rumah. Jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah di Rumah Mama Dede. Ingat mati, ingat sakit. Apakah benar pada saat bulan Ramadan para ahli kubur datang ke rumah keluarganya? Hadis Rasulullah mengatakan, di bulan Ramadan itu azab kubur libur selama bulan Ramadan. Sini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya untuk ibu-ibu bertanya langsung kepada Mama Dede soal ziarah kubur. Iya. Nah, tapi saya mau tes dulu nih semangatnya ibu-ibu. Bu, galau Bu. Iya nih, galau mah. Jangan galau-galau Bu, karena segala kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Yuk langsung siapa yang ingin bertanya? Ayo silakan Ibu. Silakan Ibu. Yang mana dulu? Silakan Ya, Ibu. Ibu silakan. Kurma. Mirip korma mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuni dari pengajian Raudatul Ilmi Cipinang Besar Selatan. Galau nih mah. Ada apa Bu? Gini mah, apakah benar pada saat bulan Ramadan para ahli kubur datang ke rumah keluarganya? Gitu aja mah. Mohon penjelasannya. Hadis Rasulullah mengatakan, di bulan Ramadan itu azab kubur libur selama bulan Ramadan. Diliburkan. Jadi kalau maaf dalam tanda kutip, mereka diajab dalam kubur yang digebugin, yang dibakar dan seterusnya, itu diangkat gadanya, diangkat penyiksanya, saking agungnya bulan Ramadan. Nah, pada saat itu maka kita banyak kirim doa buat mereka, biar ruh-ruh arwah keluarga kita itu pada senang dikirimin doa oleh kita keluarganya. Jangan sampai maaf dalam tanda kutip, kita senang-senang bulan Ramadan, taraweh ke sana, taraweh ke sini, buka di sana, buka di sini, tapi tidak pernah berdoa. Ruh yang datang itu kasihan. Mereka berharap doa dari kita. Makanya saya mengajak, yuk minimal. Kalau habis sholat wajib saja, kita misalnya doa Robbig Firli. Minimal kita berdoa seperti itu. Cucu kita juga pada apal. Masa neneknya nggak ngerjain? Malu sama cucu kita. Biar mereka bawa doa-doa kita sebagai anak cucunya. Ajarkan tuh ke anak mantu kita. Doakan mereka minimal Fatihah, Kulhu, Falak, Binas. Kenapa saya bicara ini? Saya yakin yang duduk di sini semua pasti apal surat ini. Iya apa iya? Apal. Daripada saya bilang, Bu minimal baca Yasin. Kan ibu bingung. Minimal Fatihah, Kulhu, Falak, Binas. Udah, habis sholat baru Anda bangun. Jadi seperti itu. Terima kasih Mama penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yuk selanjutnya Ibu. Ya Ibu Pink, cerah meriah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Retno dari Majelis Taklim Hidayatul Iman, Perunggria Asri 2, Tambun, Bekasi. Iya. Mangga Kampung Bekasi. Galau nih, Ma. Ada apa, Bu? Ini, Ma, saya mau bertanya, kapan kita mulai bisa berziarah kubur apabila ada saudara kita yang baru saja meninggal? Begitu sekarang meninggal, kita pulang, besok juga udah bisa. Kenapa harus kapan? Kalau ada di kubur, sudah jadi ahli kubur, kita jalan ke kubur, boleh. Cuman jangan sampai urusan rumah tangga ditinggalin. Maaf, apa yang Anda tanyakan, jamaah saya ada begini. Suaminya meninggal, saking sedihnya suaminya meninggal, dari habis subuh udah ke kuburan suaminya. Berdoa di situ, dia lupa kalau lakinya ninggalin anak. Demi cintaku kepadamu, hayu aja di kuburan tiap hari. Anaknya pengen nasi goreng pagi-pagi, pengen makan uduk. Yang berlebihan Allah tidak suka. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Kalau ibu nanya kapan mulainya, dari pertama di kubur, udah di kubur, kita datang ke sono, udah ziarah ke kubur. Besok juga dari sekarang di kubur, kagak ngape-ngape. Sekali lagi, asal jangan kelamaan di kubur. Takut ibu pengen ikut dikubur. Nah, maksud saya kan kita suami meninggal kan punya anak. Iya. Kangen. Ada emaknya. Iya, Ma. Ada adanya yang kita urusin. Harus ada yang Ada yang masih hidup yang harus diurus ya, Ma. Makanya gitu, jangan berlebihan. Iya. Terima kasih, Ma, atas Mangga. penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Berarti jangan berlebihan ya Mas Bodu Iya, ya. tuh kan kita kadang-kadang juga ingin menziarahi kuburan-kuburan dari alim ulama, kiai-kiai, ya kan, Ma? Terus juga tokoh-tokoh terkenal, maksudnya. Boleh nggak kalau kita tuh kayak ada kata-kata yang semacam meminta keberkahan, mencari keberkahan? Itu dia, yang dicari keberkahan. Keberkahan yang kita Nah, keberkahan yang dimaksud itu yang seperti apa sih, Ma? Keberkahan dari kata-kata keberkahan. coba lihat ya, kayak macam gini. Ya. Kan kata Allah dalam surat Ali Imran 169, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yarzukun. Yurzakun. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Jangan kalian mengira orang yang mati syahid itu mati. Bahkan mereka masih hidup di sisi Tuhan mereka dan dapat rezeki. Kata Allah, mereka itu dihidupkan dalam kuburnya oleh Allah. Dapat rezeki dari Allah. Kita, ya Allah, kami datang ke kuburan ini, minta kepadamu ya Allah, berikan yang terbaik seperti mereka. Seperti mereka. Yang maksudnya yang udah pada meninggal ini. Kan mereka dapat keberkahan hidupnya. Iya, Ma. Makanya walaupun puluhan tahun, ratusan tahun meninggal, kita tetap datang minta keberkahan. Pada Allah minta ya, Ma? Iya, Betul. makanya mama bilang seperti mereka. Sepertinya ya. Nah, misalkan memiliki ilmunya ya, kesolehannya. Iya, begitu. Seperti itu ya, Ma? Iya, seperti Oke, mereka. baik. Terima kasih ya, Ma ya. Iya. Udah, Mama, silakan duduk, Ma. Aduh. Kenapa Datuk? Aduh. Nih. Aduh, duh. Kenapa Mas Bodu? Aduh, duh. Kenapa Bude? Ini, Ma, nyeri sendi lutut, Ma. Kayaknya lutut aku tuh sendinya kaku, nggak enak buat digerakin, nggak nyaman gitu. Iya, masa kalau sama Mama Dede. Oh iya, nenek-nenek ya. Iya. Punten ya, Ma. Kalau sendi Mas Bedu terasa kaku dan nyeri, nih, Ipa punya solusinya. Hemaviton Joint Care Max. Apa itu, Ipeh? Jadi Hemaviton Joint Care Max ini adalah suplemen untuk menjaga kesehatan fungsi persendian. Cocok banget buat Mas Bedu yang terasa nyeri di lutut dan pergelangan tangan. Waduh. Jadi penasaran nih, apa aja kandungan yang terdapat di Hemaviton Joint Care Max ini? Katanya ada kandungan omega 3-nya ya. Apa manfaatnya sama sendi lutut segala macam? Jadi, Hemaviton Joint Care Max ini mengandung joint support formula dari MSM, chondroitin, dan glucosamine. Dan yang paling penting, seperti kata Mas Bedu tadi, mengandung omega 3 yang punya keunggulan untuk meredakan nyeri sendi dan meningkatkan fleksibilitas sendi. Tuh, Mas Bedu. Waduh, bagus juga ya Hemaviton Joint Care Max-nya. Tapi ngomong-ngomong ini halal nggak, Ipeh? Jangan khawatir Mas Bedu, Hemaviton Joint Care Max udah pasti halal karena udah mendapat sertifikat halal dari MUI. Oke, kalau gitu berarti aku harus mulai mengkonsumsi Hemaviton Joint Care Max. Harus ya. dong. Tapi
Kan ini produknya bagus, berkualitas. Iya. Harga mahal nggak? Ih, jangan khawatir Mas Bedu. Hemaviton Jangkar Max harganya sangat terjangkau. Nih langsung aja ya, Iva kasih ke Mas Bedu. Oke. Ingat ya Bang, diminum 1 kaplet setiap hari. Tapi Iya. kalau nyeri banget kayak Mas Bedu tadi, itu boleh diminum 3 kaplet dalam sehari. Ingat ya Mas Bedu? Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Dan buat ibu-ibu jangan lupa ya, Hemaviton Jangkar Max suplemen halal untuk persendian dengan joint support formula. Hemaviton Jangkar Max bisa dibeli di Alfamart, apotek-apotek terdekat, dan juga bisa dibeli lewat online shop. Hemaviton Jangkar Max, sendi sehat, aktif bergerak. Baik, Ipe, terima kasih dibuat solusi yang luar biasanya. Sama-sama. Jadi aku udah ada solusinya yang terbaik. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami Di rumah Mama Dede. Salli wa sallim. Rasul bersabda, dulu aku melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Karena beliau mengatakan, dengan kita berziarah menyadarkan kita bahwa kita suatu saat akan bertemu dengan kematian. Rumah Mama Dede. Baik, terima kasih jamaah. Anda masih bersama kami di rumah. Mama Dede. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa di segmen terakhir Mama akan kembali menyimpulkan apa yang sudah tadi disampaikan dari awal sampai akhir. Sehingga kita lebih paham lagi apa itu tentang ziarah kubur. Dan bagaimana kita memahami dan menyikapi tentang ziarah kubur dalam Islam. Dan sekaligus nanti Mama juga akan menutupnya dengan doa. Untuk itu kami persilakan Mama. Punten Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yang namanya kita ziarah ke kubur disyariatkan dalam agama kita, agama Islam. Rasul bersabda, dulu aku melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Karena beliau mengatakan, dengan kita berziarah menyadarkan kita bahwa kita suatu saat akan bertemu dengan kematian. Menyadarkan kita suatu saat kita pun akan dikubur seperti mereka sudah dikubur sekarang. Melunakkan hati yang sombong, kemudian akan merundukkan kepala kita biar kita tidak merasa lebih daripada orang lain. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, hanya kita tinggal memetik hasil daripada apa yang kita kerjakan di alam dunia saat ini. Dan ketika kita datang ziarah ke kubur, kita ucapkan salam kepada yang dikubur. Assalamualaikum ahla diyar. Kita bilang kepada mereka bahwa ahai ahli kubur, muslimin dan muslimat, kami pun akan menyusul kalian suatu saat. Karena kita yakin kita pun akan mati, maka kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah mereka, terimalah iman Islam mereka, ampun dosa mereka, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan surga tempat mereka. Silahkan Anda membaca tahlil, baca surat Yasin, Anda mau berzikir di situ, asal jangan duduk di atas kubur. Jangan Anda minta sama yang dikubur, tapi doakan mereka yang dikubur. Kemudian, seandainya kita berziarah kepada orang-orang yang sangat dulu, sangat baik. Misalnya saja para wali, yang perjuangan mereka luar biasa, kiprah mereka luar biasa. Maka kita bermohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah kami seperti mereka. Orang yang ulet, orang yang gigih, yang rela berkorban demi agamamu ya Allah. Itu yang terbaik. Jangan sekali-kali Anda minta sama yang dikubur, karena mereka sudah tidak bisa apa-apa, tapi doakan orang yang dikubur, contoh kebaikan mereka. Insya Allah kita akan mengambil hikmah dari apa ziarah kubur tadi. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, tundukkan hati kami ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, berkali-kali kami ziarah ke kubur, baik kepada keluarga kami, kepada teman kami, kepada para wali.
kami sadar suatu saat kami pun akan mati seperti mereka ya Allah. Maka kami ambil hikmah dari ziarah kubur yang kami lakukan. Kami mencontoh kehidupan mereka. Maka kami ambil keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan dalam hati kami bahwa kami akan mati, sehingga kami akan selalu manfaatkan sisa umur yang ada, yang kami tidak tahu sampai kapan, di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, tanamkan dalam dada-dada kami semua, anak turunan kami semua, bahwa kami akan mati, sehingga kami mengerjakan segala perintah-Mu ya Allah, menjauhi yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Jadikan kami orang yang taat kepadamu ya Allah. Jadikan kami orang ahli ibadah ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama sampaikan tentang ziarah kubur memudahkan kita untuk lebih memahami tentang ziarah kubur. Amin. Dan orang-orang keluarga-keluarga kita yang kita ziarahi dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dihapuskan segala dosa-dosanya dan berikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjadi semakin ingat tentang kematian dan kelak kita akan punya bekal yang kita persiapkan untuk kematian kita yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Mama sekali terima kasih atas ilmunya ya Mama. Terima kasih Ipe, terima kasih Anda Bawi, terima kasih buat musiknya, dan juga buat jamaah rumah Mama Dede yang ada di rumah, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya membawakan acara ini, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Oh ya, saya ingatkan bagi Anda yang ingin berkunjung ke rumah Mama Dede, kami persilakan untuk Anda menghubungi informasi yang ada di bawah ini ya, untuk bertamu ke rumah Mama Dede dipersilakan, atau bisa follow Instagram kami di @rumahmamadede_TV1. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu lagi dalam program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah